Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Tuan Guru. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Ustadz tadi menyimak yang sudah dipaparkan dari Tuan Guru, Ustadz. Tadi masalah kita harus mengenal diri, kemudian mengenal Tuhan, dan dipersiapkan untuk perjalanan kita menuju kembali ke Allah kembali. Nah, di sini Ustadz, saya ada membaca di buku Ustadz yang kedua yang berjudul Insan Khalifatullah di bab 10. Itu kan bab 10 itu yang dibahas materinya adalah penciptaan Adam, Hawa, dan nikah batin. Nah, di situ kan dipaparkan juga Ustadz, mungkin ada keterkaitan dengan yang disampaikan Ustadz tadi, masalah manusia, penciptaannya, dan kemudian kita akan kembali kepada yang mencipta. Itu yang pertama Ustadz, masalah kembali kita kepada Sang Maha Pencipta. Zat, kan kita ini adalah zahir daripada zatnya Allah. Itu nanti waktu kita kembalinya Ustadz, waktu kita menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kira-kira kita zatnya menyatu kembali kepada zat yang maha kuasa, yang maha sempurna itu, atau kembali seperti ya kita kembali misalnya kembali kepada orang tua, bentuknya ya masih seperti biasa. Itu dua macam pilihan. Kemudian yang penciptaan Adam tadi Ustadz. Ada penciptaan Adam kan disampaikan dari hadis Rasulullah SAW bahwa di situ penciptaan Adam itu adalah gambaran dari zohirnya atau kenyataan Allah. Mohon diuraikan Ustadz, itu maksudnya penciptaan Adam itu adalah gambaran dari zahirnya Allah itu nanti kan kita kadang-kadang salah persepsi seolah-olah bahwa gambaran Allah itu seolah-olah seperti manusia. Jadi gimana sebenarnya seperti itu Ustadz? Jadi dua macam yang saya tanyakan. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada sahabatnya dan kepada umat ini. Apa kata beliau? Kullu syai'in yarji'u ila asolihi. Tiap-tiap sesuatu itu kembalikan kepada asalnya. Kalaulah kita paham dan mengerti asal diri kita itu adalah Allah, maka kembalikanlah asal diri kita itu kepada Allah. Bukankah Allah katakan, Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya asal segala sesuatu itu terbit dan datang daripada aku, tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Ustadz selalu katakan, di ma datangnya situ pulangnya, di ma hilang situ dicari. Kok iya bahwa asa datang daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya kepada Tuhan. Lalu yang menjadi sebuah pemikiran kita Bapak Ibu, ketika kita memahami tentang kembali, kembali yang bagaimana maksud yang sebenarnya. Kalau kembali secara makna syariat, ya tentu seorang hamba kembali kepada Allah. Kalau kembali seorang hamba kepada Allah, ini bahasa syariat dulu, ya. Lalu di mana posisi kita dan di mana pula posisi Allahnya? Kalaulah dikatakan Allah itu di aras, Allah itu di langit, kita di bumi, tentu orang bumi akan kembali dia menemui Allah di aras. Sehingga antara dirinya dengan Allah itu berjarak. Itu kalau dipahami bahasa syariatnya. Namun kembali yang dimaknai oleh baginda Rasul secara makna hakikat itu bukanlah kembali yang berjarak kita di dunia lalu Allahnya di alam mana begitu sehingga Allah mengambil tempat di situ dan kita datang kepada Tuhan itu mencong-cong saya tahu mah ya. Nah, jadi bukan seperti itu Bapak Ibu.
Nah, makna kembali itu maksudnya ya, kembalikan akan rahasia dirimu itu kepada Allah. Apa maksudnya kembalikan akan rahasia dirimu itu kepada Allah? Sadarilah sesadar-sadarnya siapa diri kita ini yang sesungguhnya. Kalau kita sudah memahami dengan kesadaran yang tertinggi bahwa diri kita itu adalah la haula wala quwata illa billah, bahwa diri kita ini tidak punya kudrat, diri kita tidak punya iroda, diri kita ini sebenar-benarnya adalah tiada. Kalaulah diri kita ini adalah tiada sebenar-benarnya, tiada wujud, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata, tiada mengetahui, tiada berkuasa, tiada berkehendak dan hidup. Maka ketika kita sudah memahami dan menyadari bahwa diri kita itu tiada wujud, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, ketika itu sebenarnya kita sudah kembali kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah itu yang sesungguhnya jangan ditunggu ya sampainya ajal. Jangan ditunggu datangnya kematian. Jangan ditunggu ya habisnya usia umur ketika ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Kembali yang dimaksudkan Rasul adalah kembali di waktu hidup, kembali sebelum ajal datang. Itu maknanya kembalikan hak Allah itu kembali. Mana yang hak Allah? Yang hak Allah itu pada diri kita, itulah yang selama ini yang kita katakan bahwa kita ini wujud. Hak Allah itu sebenarnya ada pada diri kita yang selama ini kita katakan, aku yang melihat, aku yang mendengar, aku kata. Itu hak Allah. Itu yang mesti disadari, itu yang mesti dipahami dan dimengerti bahwa diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Diri kita ini sebesar zarah tidak ada. Kalau ada diri kita sebesar zarah yang merasa kita ada, melihat, mendengar, dan berkata, ketika itu kita sudah merampok hak Allah namanya. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu maksudnya dia menyadari bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, dirinya tidak pernah ada, itu hakikatnya dia telah kembali sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya. Inilah rahasia hakikat mati. Apa kata Nabi? Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan diri sebelum ajal sampai. Matikan diri di dalam hidup. Mati sebelum ajal sampai. Mati di dalam hidup maksudnya matikan kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu bersifat melihat, mendengar, dan berkata. Kalau udah mati, maka pada saat itu kita dah kembali makna yang sebenarnya. Ketika kita telah kembali Bapak Ibu, ya, kembali mengenal sejati diri, bahwa sejati diri yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Bapak Ibu, maka pada saat itu Bapak Ibu sudah dikatakan namanya liqoh namanya. Ketika itu Bapak Ibu sudah dikatakan namanya ma'rifat. Ketika itu Bapak Ibu sudah dikatakan namanya musyahadah. Ketika itu Bapak Ibu sudah dikatakan namanya muwajjahah. Tapi ingat, siapa yang sudah bermakrifat, siapa yang sudah liqa, siapa yang telah bermusyahadah, dan siapa yang telah bermuwajjahah dengan Allah, maka ketika itu dirinya telah benar-benar hapus, dirinya telah benar-benar hancur, dirinya benar-benar telah mati pada waktu dia sudah mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Man arofa robbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah mengenal akan Tuhannya, bahwa Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang wujud semata-mata, dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia mengetahui, dia berkuasa, dia berkehendak, dia yang hidup. Fasadal jasad,
ketika itu benar-benar hancur dirimu, hancur wujudmu di dalam wujudnya Allah, hancur sifatmu di dalam sifatnya Allah, hancur penglihatanmu dan pendengaranmu di dalam penglihatan dan pendengaran Allah, hancur kalammu ke dalam kalamnya Allah, hancur ilmu kudat dan iradatmu ke dalam kudat iradat Allah, hancurnya hidupmu di dalam hayatnya Allah. Kalau sudah hancur, ini bahasa hancur Bapak Ibu, atau yang mudah Bapak Ibu panah, atau hapus, atau lenyap, Ustaz selalu membuat sinonim dan merodip kata. Dari sekian banyak merodip kata itu, mana Bapak Ibu yang lebih nyaman, yang lebih mudah masuk ke dalam rohani Bapak Ibu, apakah itu kalimat itu? Kalaulah diri kita ini telah hancur, telah fana, telah hapus, dan telah lenyap, maka disitulah Ustadz katakan kesempurnaan tiada itu maka menjadi ada. Kesempurnaan mati itu menjadi hidup. Kesempurnaan buta dan tuli itu adalah melihat dan mendengar. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah wujud, siapa yang ada, yang wujud itu Allah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang hidup? Yang hidup itu hanya Allah. Pada saat itu Bapak Ibu sudah kembali kepada Allah. Inilah orang yang telah kembali kepada Allah sebelum ajal datang, maka dikatakan nama dirinya almarhum dan almarhumah. Jadi, gelar, panggilan, sebutan almarhum dan almarhumah itu adalah orang yang telah mati dirinya sebelum ajalnya datang. Jadi bukan almarhum almarhumah itu dipanggil waktu berpisahnya ruh dengan jasad Bapak Ibu. Itu benar juga. Kalau berpisahnya ruh dengan jasad lalu dipanggil almarhum almarhumah, kalau dia tidak mengenal Allah, maka tidaklah dia almarhum dan almarhumah, al-mal'un dan al-mal'una sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya yang sudah mampu mengenal akan sejati dirinya, bahwa sejati dirinya itu adalah Tuhan, pada saat itu Bapak Ibu sudah katakan almarhum dan almarhumah. Almarhum itu orang yang dirahmati. Makanya kalau hidup kita dirahmati, hidup kita diberkati, akan nalilah Allah. Kalau kenalilah Allah, itu maksudnya matikan diri, disitulah kita bisa mengenal Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau ada, aku tiada. Bila engkau tiada, aku yang ada, kata Allah. Jadi itu maksudnya. Yang kedua, Bapak Ibu, zat dengan sifat itu ya bukan dua Bapak Ibu ya, bukan dua. Dalam penyampaiannya, dalam keterangannya dua, ada zat, ada sifat. Sebenarnya zat dengan sifat itu esa. Kalau Ustadz katakan ya, zat dengan sifat yang sebenar wujud itu yang mana? Nah, yang sebenar wujud itu bukan sifat Bapak Ibu, yang sebenar wujud itu adalah zat. Kalau yang sebenar wujud adalah zat, lalu sifat itu apa bagi zat? Sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, ya, maka sifat itu yang sebenar-benarnya zat itu yang sesungguhnya. Jadi, eh, antara Allah dengan hamba itu jangan dipandang ada dua wujud di situ. Ada Allah, ada hamba. Sebenarnya Allah dengan hamba itu esa, nggak boleh dipisah ceraikan. Namun siapa yang tidak mengenal akan dirinya dan tak pula dia mengenal siapa Tuhannya, selalu di situ dia memberikan pemahaman kepada dirinya dan kepada akalnya, Allah, Allah, hamba, hamba. Allah tak pernah jadi hamba, hamba tak pernah jadi Allah. Itu karena dia belum mampu mengenal siapa sebenarnya wujud yang sejati itu. Siapa sebenarnya yang dikatakan wahdatul wujud itu? Siapa yang dikatakan sebenarnya diri yang tunggal, diri yang esa, diri yang ahad? Apakah ada dua wujud di alam ini? Yang ada di alam ini hanya satu wujud saja Bapak Ibu. Makanya Ustaz katakan, kalau kita ingin kenal Tuhan, kenalilah diri kita ini.
Selama kita tidak mengenal diri, maka selama itu kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Makanya orang yang tidak mengenal akan dirinya, sehingga dia tidak mengenal siapa Tuhannya, ketika itulah bukti dia tidak mengenal diri dan tidak mengenal Tuhan. Buktinya, dia mengatakan dirinya adalah dia. Dia mengatakan dirinya yang wujud melihat dan mendengar. Allah juga wujud, Allah mendengar katanya. Padahal dirinya itu adalah rahasia bagi dirinya Allah. Itu yang dikatakan Allah. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Jadi ketika kita mampu mengenal bahwa diri kita tidak ada, lalu siapa yang ada sebenarnya? Yang ada itu hanya Allah. Kalaulah bolehlah Ustaz bertanya kepada Bapak ini, Ustaz lupa nih Pak, karena ada tua juga nih. Pak apa namanya? Pak Muhammad Dhani. Halo. Ya, halo Ustaz. Ustaz mau tanya sama Bapak. Pertanyaan Ustaz, adakah yang wujud selain Allah? Tidak ada. Adakah alam selain Allah? Tidak ada. Adakah sesuatu selain Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang ada? Allah. Allah. Kalau Allah yang ada, lalu diri Bapak itu apa bagi Allah? Asailah. Diri Bapak, diri Ustadz, diri kita semua, ini yang dikatakan tajalli min tajaliyatillah. Diri Bapak, diri Ustadz, diri kita semua itu, kalau dipakaikan bahasa hakikat namanya tajalli atau kenyataan untuk memandang nyatanya diri Allah. Kalaulah diri kita ini kenyataan untuk memandang nyatanya diri Allah, maka diri Bapak, diri Ustadz, dan diri kita semua ini yang disebut ainullah. Al-insan ainullah, Allah ainul insan. Insan itu nyatanya Allah, Allah itu nyatanya insan. Ini dalam bahasa hakikatnya. Karena Allah cuma yang ada. Sekarang kita turunkan bahasa hakikat ke dalam bahasa tarekat. Siapa diri Bapak, siapa diri Ustadz? Siapa diri kita semua? Diri Bapak, Ustadz, dan kita semua dalam bahasa tarekat disebut namanya mir'atillah, cermin Allah. Apa maksudnya cermin Allah? Tempat memandang akan wujud kezahiran Allah. Buktinya, Ustadz mau nanya sama Bapak nih. Bapak jujur sama Ustadz, jangan ada dusta di antara kita. Pertanyaan Ustadz, ketika Bapak duduk sendiri, tidak ada cermin, tidak ada kaca, bisakah Bapak memandang wajah Bapak sendiri? Tidak bisa. Tidak. Itulah buktinya diri Bapak nggak ada. Itulah buktinya diri kita ini nggak ada. Buktinya diri kita tidak ada, ya, maka kita sendiri tidak bisa melihat wajah sendiri. Karena yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, ya, maka diri Bapak ini secara bahasa tarekat disebut namanya cermin Allah, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Makanya dikatakan khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu tempat memandang akan kezahiran diri aku, tuh Tuhan. Jadi cermin. Nah, Ustaz berikan kiasnya Bapak ya. Bapak pernah pangkas rambut? Sering. Nah, sering. Ustaz juga. Ketika Bapak pangkas rambut, Bapak duduk di tengah, di depan ada cermin, di belakang ada cermin, kanan kiri ada cermin. Pertanyaannya, diri siapa yang nampak di dalam cermin ketika Bapak duduk di tengah-tengah ruangan tempat pangkas itu? Diri saya. Diri saya. Di Bapak yang sebenarnya itu yang di dalam cermin, yang sebenarnya atau yang di luar cermin? Yang di luar cermin. Yang di luar cermin. Berarti diri Bapak yang di dalam cermin itu apa namanya bagi diri Bapak? Bayangan. Yang siapa? Bayangan saya. Ah, bayangan saya. Itu maknanya. Allah itu wujud.
Allah itu tunggal, Allah itu ahad. Wujud tunggal ahad itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia semata-mata yang ada secara mutlak. Kalau dia yang ada semata-mata secara mutlak, maka sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, inilah yang dikatakan cermin untuk memandang akan kezohiran nyatanya akan diri Allah itu. Jadi alam ini adalah cermin untuk memandang kezohiran nyatanya diri Allah. Mana yang dikatakan cermin tempat memandang nyatanya diri Allah? Nah, tentu Ustaz naikkan ke hakikat lagi kembalinya. Yang dikatakan cermin Allah itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang dikatakan mir'atillah sebenarnya. Ini bahasa tarikat. Nur Muhammad itu yang dikatakan mir'atillah, cermin untuk memandang akan wajahnya Allah. Makanya dikatakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau untuk melihat, untuk menyatakan akan diriku, kata Allah. Sekarang, Nur Muhammad sebagai cermin Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi, dan sudah nyata pada sekalian makhluk, dan sudah nyata pula pada diri Bapak Ibu semua. Bahwa diri Bapak Ibu inilah yang dikatakan Nur Muhammad tempat memandang nyatanya diri Allah. Jadi, diri kita ini secara bahasa torikatnya mir'atillah. Kedua. Yang ketiga, diri Bapak, Ibu, dan Ustadz kita turunkan ke dalam bahasa syariat, maka disebut namanya hamba Allah. Hamba itulah sebenarnya cermin Allah. Hamba itulah sebenarnya bayang-bayang untuk melihat akan nyatanya diri Allah. Apa kata Allah? Khalaqal insan ala suratir rahman. Aku jadikan insan itu, dirimu itu adalah untuk melihat gambaran rupa diri aku. Siapa diri aku? Ar-Rahman tadi itu, itulah. Ar-Rahman itu aku. Wa khalaqa Adam kasuratihi, dan dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa gambaran diri aku. Makanya Adam itu maknanya itu tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, siapa yang ada? Yang ada itu aku, kata Allah. Kalau aku yang ada, maka aku itu yang sebenarnya Adam. Adam itulah yang sesungguhnya aku. Begitu juga insan. Khalaqal insan ala suratul rahman, dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman. Siapa insan sebenarnya? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasia insan. Itulah yang dimaksud bahwa insan itu yang dikatakan namanya hamba Allah dalam bahasa syariat. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan bahasa syariat, yaitu hamba Allah, namun Bapak Ibu tak mampu memandang hakikat hamba Allah itu siapa, pada saat itu tetap selalu kita mengatakan Allah, Allah, hamba-hamba. Hamba tak pernah jadi Allah, Allah tak pernah jadi hamba. Padahal al-abid wal ma'bud wahid. Az-zatu wasifatu wahid. Yang menyembah dengan yang disembah satu wujudnya. Zat dengan sifat satu juga orangnya tuh Pak Ibu. Jadi tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Nah, makanya untuk penjabarannya secara makna syariat, disebut namanya alam. Secara syariat disebut namanya makhluk. Secara syariat disebut namanya sesuatu. Secara syariat disebut namanya hamba. Hamba ini sebenarnya, makhluk itu sebenarnya, alam dan sesuatu itu sebenarnya, itu adalah cermin Allah. Itu bahasa tarekat. Alam
Sesuatu dan hamba dalam bahasa hakikat disebut ainullah, nyatanya Allah, wujudullah, alam. Sesuatu makhluk dan hamba, bahasa makrifatnya tiada lain adalah Allah. Tiada lain Allah itu maksudnya dialah semata-mata yang ada. Itulah maknanya. Bahasa kiasnya Ustaz selalu hantarkan di dalam kaji, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Jadi jangan nanti salah Bapak Ibu memahaminya. Berarti Allah jadi makhluk. Ya, Allah jadi alam. Allah menjadi sesuatu. Itu salah. Karena yang Ustaz antarkan ini adalah min nafsi wahidah. Diri yang sejati, diri yang tunggal, diri yang satu-satunya hanya Allah. Ya. Karena kita tidak mampu memulangkan sesuatu itu kembali kepada asalnya, maka ketika itu kita selalu mengatakan ada alam, ada pencipta, ada alam, ya, ada pencipta, ada sesuatu, ada pencipta. Padahal alam dan sesuatu itu adalah kezohiran dan kenyataan daripada dirinya sendiri di situ. Cuma dalam pemakaian kata Bapak Ibu. Kenapa Ustadz selalu katakan orang ini, kita ini yang tidak mau mengaji tentang hakikat Bapak Ibu, dia selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya, contoh saja Ustaz selalu katakan, ketika kaca sudah berbentuk gelas, kaca sudah berbentuk piring, maka ketika itulah manusia ini lupa dia memandang kaca pada piring dan gelas. Padahal piring dan gelas itulah bentuk rupa daripada kaca sebenarnya. Jadi pandangan yang kasar orang yang mengaji, ketika dia memandang gelas, terpandang kaca. Ketika dia memandang piring, terpandang kaca. Karena piring dan gelas itulah rupanya kaca. Piring dan gelas itulah namanya wajahnya kaca. Piring dan kaca, piring dan gelas itulah kenyataan kaca. Piring dan gelas itu yang disebut namanya wujud nyatanya kaca itu yang sesungguhnya. Nah, sekarang, ini saya antarkan lagi. Bagaimana supaya kawan kita yang tak mampu memandang ke kaca pada gelas dan piring, supaya dia bisa memandang kaca yang sebenar-benarnya, hancurkan bentuknya, hancurkan rupanya. Apa maksudnya? Pecahkan rupa gelas, pecahkan pula rupa piring tadi. Kalaulah bentuk piring dan bentuk gelas itu udah hancur sehancur-hancurnya, barulah nyata kaca itu yang sebenar-benarnya. Disitulah dia tahu rupanya piring ini kaca rupanya. Rupanya gelas ini kaca rupanya. Kias yang sebenarnya, lihat, ketika Bapak Ibu tak mampu memandang Allah, padahal Allah itu nyata pada diri, karena kita masih memandang kepada bentuk dan rupa diri. Lalu bagaimana supaya kita bisa memandang Allah nyata pada diri? Itu kalau pada diri jangan dihancurkan bahasanya. Maka gunakan bahasa yang paling pas dan tepat dalam memakaikan kaji ini. Kalau piring pecahkan, kalau gelas pecahkan. Kalau manusia diri fanakan. Fanakan wujud kita dan fanakan pula sifat kita. Kalaulah wujud dan sifat kita telah fana, jangan kita merasa ada, jangan kita merasa melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, sudah dafanakan itu, sudah dileburkan itu, sudah dihancurkan itu sehancur-hancurnya, maka ketika itu baru terang seterang-terangnya yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah. Nah, inilah yang Ustadz katakan,
melatih pandangan hati itu begini caranya. Ini melatih mempanahkan. Hapuskan sekalian alam dan lenyapkan sekalian diri di dalam pandangan hati. Kalau sudah hapus sekalian alam dan sudah lenyap sekalian diri dalam pandangan hati, maka ketika itu nyatalah Allah senyata-nyatanya pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Jadi itulah bahasa memfanakan itu. Itulah bahasa menghancurkan itu. Kalau Ustadz buatkan turunannya, nah, turunannya gini Bapak Ibu. Diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada syir. Nah, lihat-lihat. Tubuh, hati, ruh, dan syir. Nah, kita ambil bahasa fanakan. Fanakan tubuh kepada hati. Fanakan hati kepada ruh. Fanakan ruh kepada sir. Fanakan sir kepada zat. Apa pahamnya? Lihat. Fanakan tubuh ke dalam hati, maka nyatalah hati yang berbuat. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan memandang nyatanya perbuatan hati itu. Fanakan hati ke dalam ruh. Apa yang diperbuat oleh kehendak dan maunya hati, itulah nyata dan kehendak maunya ruh. Nah, lalu, fanakan ruh ke dalam sir. Apa yang diperbuat oleh ruh, itulah nyatanya perbuatan sir. Rahasia. Fanakan sir kepada zat. Apa yang diperbuat oleh sir, itulah nyatanya perbuatan zat. Sekarang kita tarkikan, nah, ya, dan kita tanazulkan di dalam hati dan jiwa kita. Kalaulah kita tarkikan dan kita tanazulkan dalam hati dan jiwa kita, pandang satu, yang tarkik ditanazulkan, yang tanazul ditarkikan. Pandang satu, bagaimana caranya? Apa yang diperbuat oleh tubuh, berjalan, duduk, berbaring, melihat, mendengar, berkata, itulah sebenar-benarnya nyatanya perbuatan zat semata-mata yang bernama Allah. Nah, ketika itu Bapak Ibu sebenarnya sudah kembali itu. Sebenarnya Bapak Ibu itu telah berpulang itu. Nah, itu bahasanya itu. Sebenarnya Bapak Ibu sudah dikatakan almarhum dan almarhumah itu namanya. Jadi makna kembali yang Ustadz maksudkan itu kepada Bapak Ibu malam ini, kembali itu maksudnya kembali kita mengenali akan rahasia sejati diri. Kalau kita sudah kembali mengenali akan rahasia sejati diri, bahwa rahasia sejati diri kita itu adalah Allah, ketika itu Bapak Ibu udah kembali kepada Allah sebelum ajal itu datang. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah kembali kepada Allah sebelum ajal itu datang, ya, apabila kita benar-benar, nah, lihat, hidup di alam dunia ini, samakah Allah yang kita lihat waktu hidup di alam dunia dengan Allah yang kita lihat di barzah? Samakah Allah yang kita lihat di barzah dengan Allah yang kita lihat di akhirat itu? Pertanyaannya itu tertuju dan terkhusus untuk Bapak kita ini. Halo Pak, Ya, ya Ustaz. itu perang aku. Ah, sekarang kan Bapak udah mati nih, Hmm. udah mati keakuan dirinya, ya. Bapak tidur tadi Pak. Enggak Ustaz, terlena yang disampaikan Ustaz. Nah, ya ya. Nah sekarang Bapak sudah mati di dalam hidup, Bapak sudah mati sebelum ajal datang.
Hmm. Maksud mati di dalam hidup sebelum ajal datang, sudah mati kesadaran diri Bapak yang merasa ada. Sudah mati, yang ada itu hanya Allah. Pertanyaan Ustadz, Allah yang Bapak lihat di alam dunia ini, samakah nanti ketika Allah yang Bapak lihat di barzah? Samakah nanti Allah yang Bapak lihat nanti di akhirat itu? Sama. Sama. Kalau sama, samanya itu memandangnya kemana, Pak? Hah? Sama menurut Bapak tuh kemana memandangnya? Ke, Kepada diri atau keluar diri? kepada diri. Ah, tuh di Alhamdulillah. Itu maksudnya Allah yang kita pandang di waktu hidup itu, waktu kita di dunia ini, inilah nyata pada diri. Allah yang kita pandang di waktu kita mati nanti, ruh melepaskan cangkang ini di barzah, juga diri ini. Allah yang kita saksikan nanti di akhirat itu juga pada diri kita ini. Tidak ada Allah yang lain lagi. Tidak ada wujud Allah yang lain lagi secara sempurna nyatanya. Melainkan nyatanya sempurna akan wujud Allah itu pada insan. Maka insan yang telah mengenal akan hakikat sejati dirinya yang sebenar-benarnya, dinamailah insan itu dengan sebutan insan kamil mukamil. Orang yang telah mengenali akan hakikat sejati dirinya yang dikatakan insan kamil mukamil, maka itulah yang dikatakan nakmahnya ahlullah, atau itu juga yang disebut namanya ahlul robbaniyah. Itu yang sebenarnya. Itu udah sempurna tuh Pak. Jadi jangan Bapak Ibu berpikiran nanti kita meninggal lalu menemui Tuhan pula yang lain kemana-mana. Padahal Tuhan yang kita lihat itu pada diri. Makanya pahami makna Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu maksudnya kesadaran Tuhan pada diri sendiri. Nabi Muhammad itu Pak, ketika dia sudah sampai Sidratul Muntaha ini secerita syariat, dipandangnya Allah di depan tak tampak, dipandangnya Allah di belakang tak ada, dilihatnya Allah ke kanan kiri tak nampak. Baru dia mampu memandang dan menik Allah itu ketika Allah berikan kesadaran yang tertinggi di dalam dirinya. Ketika Allah memberikan kesadaran yang tertinggi di dalam dirinya, disitulah dia menyadari sesadar-sadarnya bahwa dirinya itulah sebenarnya kezohiran nyatanya akan diri Allah. Makanya ketika Nabi turun, Bapak Ibu, ini secara syariat nih yang ambil hakikatnya. Ketika Rasulullah dah turun melakukan perjalanan Mi'raj, lalu Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Iya kata Rasul. Kalau engkau melihat Allah ya Rasul, Allah yang kau lihat itu yang bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Ro'aitullah nuron. Aku melihat Allah itu adalah nur. Nah sekarang, kalau Rasul mengatakan dia melihat Allah itu adalah nur, jangan Bapak Ibu berpikir yang aneh-aneh dan yang macam-macam. Nanti terpandang berarti putih, hitam, biru, ya kan? Bukan itu maksudnya. Ambil makna hakikinya. Nur itu jangan diartikan cahaya. Nur itu maknanya terang. Terang itu maksudnya jelas. Jelas itu maksudnya adalah nyata. Nyata itu maksudnya adalah wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas dan terang, itulah yang dikatakan namanya nur. Nur itulah yang dikatakan tempat memandang nyatanya kezahiran Allah yang sempurna pada diri masing-masing yang disebut insan. Disitulah Allah mengatakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenarnya dirinya insan itu yang sesungguhnya. Maka untuk melihat Allah itu, lihatlah ke dalam diri ini.
Cari dan temui Allah itu di dalam diri dengan kesadaran yang tertinggi yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Ini yang dikatakan Nabi. Man tolabal maula bi ghairi nafsi faqad dolalan ba'ida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Mungkin itu Pak ya, eh, yang Ustadz hantarkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya semuanya bisa memahami bahasa Ustadz ini berlahan-lahan Bapak Ibu. Walaupun tidak paham, yang penting mengerti. Kalaupun tidak mengerti, yang penting Ini paham. yakin. Ya, dan sponsor Bapak Ibu ya. Ah, itu saja mungkin dulu Bapak ya. Ya, ya, terima kasih Kira-kira Ustaz. gimana? Udah ya? Udah, udah Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.